akan bahas prinsip kerja sel Volta. Jadi, prinsipnya itu elektron itu selalu mengalir dari anoda ke katoda, ya kan? Selalu mengalir dari anoda ke katoda. Di sini ada jembatan garam, fungsinya apa? Oke, kita akan lihat dulu nih. Di sini ada larutan, ya kan deh ya. Di sini kan si Zn nanti dia terurai jadi Zn2+ tambah 2 elektron. Nanti Zn ini menjelma jadi Zn2+. Nanti dia melepas elektron. Nah, dilepas elektron ditangkap oleh siapa? Ditangkap oleh Cu2+. Nanti Cu2+ ini menjelma jadi si Cu. Nah, jadi nanti kalau nanti elektron terus mengalir di kesini nih, ditangkap selalu sama si Cu. Nanti lama-kelamaan nanti di sini semakin apa deh? Dia selalu melepas elektron, ya kan? Terus jadi Zn2+. Nanti lama-kelamaan ini semakin positif kan deh ya. Ini lama-kelamaan jadi apa? Makin negatif, ya kan? Terus masuk elektron, ya kan? Terus ditangkap elektron. Nah, nanti ini kita ingin menstabilkan kembali, berarti kita butuh namanya jembatan garam. Nanti jembatan garam ini kita contohkan di sini kita menggunakan KCl. KCl. Berarti ini kalau kita pecah jadi apa deh? K+ sama Cl-, ya kan? Nanti K-nya kan ini semakin negatif terus. Biar stabil, maka kita masukkan ion K+ ke sini, makanya ion K+-nya ke sini, di sini nanti masuk Cl-, nya. Dan ini nanti terus berlangsung seperti ini, makanya lama-kelamaan nanti ini lepas terus ke sini deh ya. Ini kan terus mengendap jadi logam, makanya lama-kelamaan ini di sini makanya nanti ini jadi menggumpal, ini nanti jadi nempel di sini ya kan logam-logamnya, ya kan ya. Nah, makanya nanti sering ditanya massa siapakah yang bertambah. Nah, berarti massa yang bertambah itu nanti massa siapa? Massa katoda. Nanti massanya yang bertambah adalah katoda. Massa bertambah. Massa yang berkurang siapa? Berarti kebalikannya. Oke ya guys? Bisa ya? Nah, jadi ingat konsepnya gimana? Jembatan garam ini fungsinya untuk menetralkan, jadi yang negatif ke positif, positif ke negatif. Nah, jadi nanti ingat, nanti ada konsepnya kapan. Apa itu? Katoda kutub positif, anoda kutub negatif. Dan nanti hafalan reaksinya kasaret ancilok. Katoda enolnya besar mengalami reduksi ancilok. Anoda enolnya kecil mengalami oksidasi. Nah, atau sering nanti kita buat istilahnya adalah Crow. Apa itu Crow? Reaksinya nanti sering disebut Crow. Crow adalah Crow. Apa itu Crow? Katoda reduksi, ya kan? Katoda reduksi, anoda mengalami reaksi oksidasi. Oke, berarti kan kita udah belajar kan ya di redoks ya. Reduksi itu menangkap elektron, benar ya? Menangkap elektron. Kalau oksidasi melepas elektron. Nah, kalau pakai biloks juga bisa, reduksi itu biloksnya turun kan dari +2 ke 0, ini dari 0 ke 2, oksidasi naik. Oke, bisa ya? Untuk prinsip kerja sel Volta, nanti kan elektron ini ngalir ya kan? Nah, pas nanti ketemu di sini, nah nyala nih. Nah, nyala lampunya nih. Oke, nah ini terus berlangsung lagi nih. Nah, mengalir lagi dari sini, ya kan? Nanti lama-kelamaan kan ini mengendap nih di sini. Nah, kan dia selalu melepas, kan Cu2+ nanti tadi menjelma jadi si Cu kan, jadi logam, padatan. Oke, bisa ya guys untuk prinsip kerja sel Volta. Kita lanjut ke notasi sel, atau sering disebut diagram sel. Jadi nanti ada notasi sel, oksidasi, ini simbol jembatan garam, ya kan? Ini jembatan garam, jembatan garam. Oke, jembatan garam.
sebelah kiri oksidasi, kanan reduksi. Masih ingat deh ya, oksidasi itu apa? E0-nya kecil, makanya kita buat di sini. Pakai E0 juga nanti bisa, E0 kecil, ini E0-nya besar. Nah, terus anoda, ini logamnya maksudnya ya, atau nanti bisa kita buat ini logam ya kan? Ini logam, terus ion, ini jembatan garamnya, ini ion, ini logam. Tapi syaratnya gimana? Ini harus yang oksidasi, ini harus yang reduksi. Bisa? Oke. Kalau gitu kita langsung masuk ke contoh. Nah, tentukan diagram sel dari reaksi. 2Al 3+, 3, oh ini kita ralat deh ya guys ya. Ini kita ralat, ini salah. Ini ya, maafkan deh ya. Kakak juga manusia. Biasa ya kan. Ini 2+, ini 2+. Ini kita buat koefisiennya 3 biar setara. Oke. Nah, udah belajar ya kemarin redoks kan penyetaraannya. Udah mahir ya. Tentukan diagram sel. Berarti kalau diagram selnya, di situ kan nggak ada E0 kan deh ya. Ada E0 nggak? Ada atau nggak? Nggak ada ya kan? Cuma reaksi doang. Dari mana kita tahu Kak? Oksidasi reduksi. Bisa pakai bilox ya kan deh ya. Di sini biloxnya kan kalau dia ada muatan, biloxnya sama dengan muatan. Plus 3. Ini berapa? Plus 2. Kalau ini, oh ini maaf, ini nggak ada muatannya. Ini 0, ya kan? Ini 0, ini 0, ini plus 2. Dari 3 ke 0, mengalami apa, Dek? Turun atau naik? Turun ya, 3 ke 0 turun ya. Reduksi. 0 ke 2 apa? Oksidasi. Berarti bisa dong kita tentukan notasi selnya. Kalau gitu. Bisa ya? Kalau gitu berarti sebelah kiri oksidasi. Ionnya apa, Dek? Ionnya si Ba2+, logamnya Ba. Apa dulu kita tulis? Logamnya dulu kan? Berarti Ba, terus apa? Ba2+, terus jembatan garamnya, terus apa? Al3+, di sini apa? Al. Oke, bisa ya? Gampang ya? Nah, sekarang coba kakak mau tes lagi deh. Soal baru. Kalau kakak buat di sini ada soal X3+ tambah Y menjadi X tambah Y3+. Oke, ini gimana nih? Notasi selnya. Pakai bilox deh ya. Kita pakai bilox, berarti cemano. Ini X3+, biloxnya berapa? Plus 3. Ini 0. Ini 0. Ini plus 3. 3 ke 0, turun atau naik? Turun. Reduksi. 0 ke 3. Apa? Oksidasi. Berarti apa notasi selnya kalau begitu? Nah, udah paham dong. Ini udah contoh kedua ya kan? Dari contoh yang pakai reaksi. Berarti oksidasi siapa? Si Y kan, logam dulu ya. Y, terus apa? Y3+, ya kan? Jembatan garam. Terus X3+, X. Oke. Bisa ya? Ini adalah notasi selnya. Oke. Cinca. Kita lanjut. Nah, kalau seperti ini. Diketahui ada E0-nya nih. Nah, ada E0-nya lebih gampang dong, ya kan? Nah, berarti kan tadi udah tahu tuh oksidasi yang paling E0-nya paling kecil. Mana paling kecil ini, guys? Min 2,71 sama min 2,37. Kalau min itu kan semakin kecil semakin besar kan deh ya. Angka paling besar mana? Ini kan. Nah, berarti ini paling kecil. Kalau paling kecil apa? Mengalami apa? Oksidasi. Kalau paling besar reduksi. Ya udah, kalau gitu notasi selnya gimana? Berarti notasi selnya logamnya dulu ya. Logamnya apa, Dek? Logamnya, oh ini kita buat aja ini ya, coret nih. Berarti logamnya apa? Logamnya si A
terus menjadi A plus, ini simbol jembatan garamnya, terus B plus menjadi B. Oke, bisa ya? Nah, berarti kesimpulannya apa tuh kalau notasi sel? Biar nanti lebih cepat ngapalnya. Di tengah-tengahnya itu adalah ion. Ya kan, Dek ya? Di ujungnya berarti apa? Logamnya. Iya kan? Iya, biar nanti lebih cepat ngapalnya. Oke? Bisa, guys? Gampang ya untuk notasi sel ya. Oke, pokoknya ingat konsepnya aja. Di sebelah kiri oksidasi, kanan reduksi. Di luar-luarnya ya kan, paling kiri paling kanannya logam, tengah-tengahnya ion. Paham ya guys? Kita lanjut. Oke? Oke. Sekarang kita masuk ke reaksi spontan. Apakah reaksi spontan? Reaksi spontan itu artinya adalah E0-nya lebih besar daripada 0. Spontan itu artinya nanti sering disebut reaksi yang berlangsung, yang bisa terjadi. Nah, berlangsung. Syaratnya apa? E0-nya lebih besar daripada 0. Kalau lebih besar guys, positif atau negatif? Lebih besar 0. Positif, ya kan? Nah, jadi emang apakah E0 sel? E0 sel itu adalah E0 reduksi dikurang oksidasi. Tadi kan udah kita bahas ya guys. Jadi setiap logam itu memiliki potensial. Nah, memiliki potensial elektroda yang muncul dari logamnya itu sendiri. Nah, jadi tadi patokannya siapa? H itu tadi berapa E0-nya? 0 kan deh ya. Berarti sebelah kiri H gimana? Sebelah kiri H berarti nanti negatif. Sebelah kanannya berarti nanti nilainya gimana E0-nya? Positif, ya kan? Kalau ada kita buat garis bilangan, ini 0, ya kan? Di kanannya pasti positif kan? Nah, di sininya negatif, ya kan? Kalau ini ke atas positif, ini negatif. Oke, bisa ya? Oke ya guys. Nah, jadi ini garis bilangan. Oke, ikuti garis bilangnya aja. Ini sebenarnya kan lurus nih ke sana kan deh ya. Ini karena kita kecilin ke bawah, kita enter ke bawah. Sebenarnya kan lurus ke sana nih. Jadi makin kiri ke kanan. Jadi ini nyambung selesai CONI. Jadi nanti rumus E0 sel itu adalah reduksi kurang oksidasi. Reduksi kurang oksidasi. Jadi biar nggak bingung, kita langsung masuk ke contoh. Yang penting nanti hasil mereka ini harus positif. Hasil perkurangannya. Biar nanti dia bisa disebut reaksi spontan. Oke, mari kita lihat. Nah, ada soal nih. Sudah diketahui E0-nya. Manakah reaksi berikut yang dapat berlangsung atau spontan? Nih, ini soalnya. Oke, kita lihat. Di sini yang dia minta, nah di sini kalau ada reaksi deh ya. Kalau ada reaksi kita harus tentuin pakai Bilox. Ada cara cepatnya nanti, tapi entar ya. Oke, kita tulis dulu Ca2 plus tambah MGD apa? Ca plus Mg2 plus. Berarti kalau begitu, sekarang kita tentuin Bilox. Udah mahir nih Bilox kan. Ini Biloxnya berapa guys? Berapa? Plus 2. Kalau ini 0, unsur bebas ya. 0. Ini plus 2, unsur bebas juga. Dari 2 ke 0, turun atau naik? Turun kan? Turun deh ya. Iya. Reduksi, ya kan? 0 ke 2. Oksidasi. Kalau begitu, sekarang kita ditanya adalah berapa E0-nya. Nah, apa tadi rumus E0 sel? Ingat nggak? Ingat dong, di samping ada ya. Di sini ada ya. E0 sel apa rumusnya? E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. E0 reduksi, siapa yang mengalami reduksi deh? Berarti E0 si Ca dikurang E0-nya si Mg. Yuk kita masukkan angkanya. Ca berapa? Minus 2,87
dikurang minus berapa? 2,37. Minus ketemu minus, plus, ya kan? Mana lebih besar? Ini kan deh ya. Berarti nanti lebih kecil daripada 0. Berarti dia tidak spontan. Oke, berarti tidak bisa ya. Terus yang B. Yang B katanya apa? Yang B berarti benar dong. Ya kan deh ya. Yang B pasti benar dong, kan kebalikan reaksinya ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Karena kakak baik hati, rajin menabung, tidak sombong, kita coba aja ya kan. Ca tambah Mg2 plus menjadi Ca2 plus tambah Mg. Biloxnya berapa tuh si Ca? Udah ada tadi di atas tuh. Berapa? 0, ya kan? Berarti kita buat 0 plus 2 plus 2, 0. 0 ke plus 2 mengalami apa? Ox. 2 ke 0. Red. Berarti E0-nya pasti spontan dong deh ya. Berarti kebalikan itu kan. Berarti E0-nya siapa? E0-nya Mg dikurang E0-nya si Ca. Berapa E0-nya Mg? Min 2,37 dikurang minus 2,87. Minus ketemu minus, habis, berarti hasilnya lebih besar ini kan, yang positif kan? Berarti lebih besar 0. Berarti reaksinya apa? Spontan atau tidak? Spontan dong, Kak. Kan tadi udah dibilang, ya kan? Iya dong. Kakak yakin kalian mah pintar semua deh. Spontan. Oke. Berarti ini yang berlangsung spontan. Nah, carcepatnya gimana, Kak? Iya, pasti kalian mau carcep, ya kan? Iya, carcep, cara cepat. Carcepnya gini, guys. Carcepnya gampang sekali. Nah, carcepnya gini. Kita buat reaksinya dulu ya. Kita tulis reaksinya biar adik-adik paham semuanya dan nggak bingung. Nah, yang A. Yang A tadi apa? Ca2 plus tambah Mg menjadi Ca tambah Mg2 plus. Caranya gini. Ini mana lebih besar, Dek? Yang Mg kan? Berarti ini reduksi, ini oksidasi. Nah, cara cepatnya langsung aja kita lihat logamnya. Lihat logamnya nih. Yang logam di sini siapa, Dek? Si Mg kan? Mg. Di sini si Ca. Oke. Tadi kan ingat deret Volta gimana? Dari kecil ke besar. Berarti paling kecil ini berdua siapa? Berarti si Ca dulu, baru Mg kan seharusnya urutannya, ya kan? Nah, ini oksidasi, kan makin kiri oksidasi, makin kanan reduksi. Bener nggak? Bener nggak Mg sebelah kiri? Salah. Dari situ aja langsung kelihatan. Ini tidak spontan. Bisa ya? Nah, jadi kalau yang B gimana? Yang B, kita tes nih. Ca tambah Mg2 plus MJD Ca2 plus tambah Mg. Nah, kita lihat nih. Berarti nanti mana logamnya nih? Ini logamnya si Ca sebelah kiri, Mg di kanan. Bener nggak? Bener ya, Ca sebelah kiri, Mg di kanan. Berarti ini berlangsung karena sesuai urutan deret Volta. Bener ya? Oke, berarti ini spontan. Kalau begitu, bisa ya guys? Mau pakai cara ini atau cara carcep? Ya, kakak yakin jawabannya pasti cara cereng-cereng. Oke, terserah ya deh ya. Mau yang mana aja boleh, tapi kakak harus ngasih cara dua-duanya. Oke, karena konsep juga sangat penting. Kalau udah ngerti konsep, ya gunain aja carcep. Oke guys? Oke. Semua hal menakjubkan diawali dengan impian. Makanya jangan pernah berhenti untuk bermimpi, deh ya. Jadi kalau kamu bermimpi untuk menjadi dokter, ya pasti kamu akan belajar dengan giat, ya kan? Kalau kamu mau
jadi arsitek, ya kan? Iya, kamu juga pasti akan belajar. Yang giat juga, pokoknya kalau mau bikin cita-cita yang tinggi harus belajarnya giat. Nah, jadi apapun cita-citanya, awali semuanya dari impian. Suatu saat pasti akan menjadi kenyataan.